Taib. Tanda baik yang kedua. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, khairun nas ahsanuhum qada'an. Orang yang paling baik adalah yang paling baik kalau bayar utang. Jadi kalau antum mau lihat orang baik atau tidak, lihat. Dia kalau punya utang tepat waktu tidak bayarnya. Bahkan jamaah, cara mengetahui teman baik atau tidak dari uang. Kalau antum punya teman yang nggak suka sama dia, antum nggak suka sama dia, antum utangin duit dia, insya Allah dia nggak ketemu antum lagi. Dia berusaha menghindar karena takut ditagih hutang. Dan bicara hutang, jangan hidup berhutang. Hutang itu hammun billail wa dhullun bin nahar. Orang punya utang itu gundah, galau hidupnya di malam hari. Pagi hari terasa hina. Sebagian orang punya mobil bagus, punya motor bagus, utang. Nggak malu antum. Apalagi kalau utangnya ada ribanya, dilaknat lagi sama Allah Azza wa Jalla. Karena banyak orang-orang yang demi gengsinya dia berhutang. Beli motor, bawa motor, Masya Allah, harga 20 juta. Antum bayar berapa? 3 juta. Bawa motor 15 juta. Terus sisanya utang. Antum enak naik motor bukan milik sendiri. Bangga dengan apa yang tidak antum miliki. Memalukan jamaah. Antum beli motor 3 juta, dapat motor 3 juta jamaah. Dapat enggak? Dapatlah 3 juta. Mungkin pakai bensin campur. Campur dorong kadang-kadang campur. Tapi dapat. Antum Masya Allah naik motor 3 juta, itu nggak takut dicuri maling. Antum parkir, kontaknya masih nempel, antum tenang. Bahagia antum jamaah. Dan itu milik antum sendiri. Milik antum sendiri. Antum tidak berhutang. Rasulullah SAW berlindung dari hutang. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Antum pikir hutang itu tidak berdosa? Enggak, awalnya enggak berdosa, tapi mengantarkan kepada dosa. Bagaimana hutang mengantarkan ke dosa? Siapa yang tahu? Ya. Yang pertama bohong. Bohong gimana? Contoh lah, antum gimana waktu itu bohongnya? Nah, gimana bohongnya? Contoh. Punya alasan, ibu saya sakit, ini itu, ibunya dijual. Padahal ibunya sudah mati. Ada cuma, betul. Masya Allah, kasih hadiahnya jemaah. Kirim ke belakang. Hutang itu mengantarkan kepada janji, dan janjinya palsu. Ngomong insya Allah anda bayar hutang pekan depan, insya Allah ada fulus, padahal nggak ada fulus dia. Tapi kalau dia nggak ngomong gitu, nggak diutangin, dia berbohong. Dan orang yang menunda-nunda pembayaran hutang itu orang buruk. Jadi nggak usah antum kalau ini yang akhwat yang perempuan mau cari pasangan hidup, mau tahu akhlak calon suaminya itu, lihat di hutang. Kalau suaminya suka berhutang, jangan mau dapat suami kayak gitu. Kalau lihat, tanya di kantor, kenal sama fulan? Iya fulan ini Masya Allah, dia punya utang sama ana 2 tahun nggak bayar-bayar. Jangan. Jadi ukuran tanda orang baik, sebelum waktunya dia sudah ngelunasin. Dan Masya Allah ditambahin lagi. Riba itu kalau ada akad, utang 1 juta bayar 1.100.000, itu riba. Tapi kalau antum nggak ada akad, Masya Allah, antum punya utang sama anak 1 juta, antum bayar, Ustaz, alhamdulillah anak punya rezeki, anak bayar 10 juta Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khair. Antum besok utang lagi, anak kasih lagi ya.
Jadi sejatinya orang yang paling baik adalah yang paling baik dalam pelunasan hutangnya. Dan kita lihat di negeri kita jemaah. Allahu Akbar. Kenapa banyak orang tidak mau menghutangi? Karena banyak kejadian-kejadian orang-orang yang tidak bayar hutang. Baik, dalam urusan muamalat yang paling baik melunasi hutang dialah orang yang paling baik. Tanda orang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tahawi dan Al-Hakim, beliau mengatakan, khairukum man at'amat ta'am. Kata Nabi SAW, orang terbaik yang di antara kalian adalah yang suka berbagi makanan. Suka mentraktir temennya. Masya Allah. Kalau lagi masak di rumah, dibagiin tetangga-tetangganya, itu orang baik. Kenapa? Kalau antum sholat, manfaatnya siapa yang merasakan? Antum sendiri. Karena ada di antara kita yang rajin sholat ke masjid, Masya Allah, azan ke masjid, tapi nggak pernah berbagi dengan tetangganya. Ada yang tiap tahun berangkat umroh, bahkan setahun 2 kali berangkat umroh, tapi tidak pernah berbagi makanan dengan tetangganya. Banyak. Maka tolong antum tunjukkan keindahan Islam ini. Buktikan kepada mereka bahwa Islam itu datang rahmatan lil alamin. Antum punya rizki, pulang dari safar, belilah apa yang bisa dibagi. Yang paling murah apa di sini jemaah? Kerupuk. Iya. Kerupuk paling murah, antum beli 1 karung. Sampai rumah suruh anaknya bungkusin, bagikan ke tetangga. Wallahi jamaah, hadiah itu menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Makanya kita nih kadangkala dianggap jahat atau sesat karena kita kurang baik sama tetangga. Dulu ada pernyataan dari salah satu anggota kepolisian yang mengatakan, hati-hati, tanda-tanda teroris ini rumahnya ngontrak, terus tertutup. Antum yang rumahnya ngontrak, hati-hati. Antum perlu baik sama tetangga. Tetangga mau masuk rumah, fadol. Antum punya rezeki makan bareng ke rumah, Masya Allah. Dan ketika antum berbagi makanan, nih ada satu kondisi di negeri kita yang juga membuat kita ya prihatin. Undakan pernikahan, walimah, biasanya yang diundang tuh orang kaya. Kalau pejabat yang punya acara pernikahan, yang diundang sesama pejabat. Bahkan yang datang harus pakai sepatu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana izin minum dulu jamaah. Syarrut ta'am, seburuk-buruknya makanan, ta'amul walimah, makanan walimah, yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'uha man ya'tiha. Yang diundang yang kaya, yang udah biasa makan enak di rumahnya, dia bisa beli apa saja. Malah yang miskin nggak diundang. Ada orang yang suka mentraktir, tapi yang dia traktir orang-orang kaya juga. Antum peduli sama orang-orang miskin, berbagi makanan. Ada di beberapa daerah yang bikin acara senabung. Senabung, apa artinya? Sedekah nasi bungkus. Hari Jumat, kita punya mahasiswa itu, dia kumpulin. Hari Jumat dia bikin makanan, dia datang ke tempat orang-orang yang gak mampu. Hari Jumat adalah hari rayanya umat Islam, Sayyidul Ayyam. Dia bagi-bagi itu, Masya Allah. Kenapa? Mereka terinspirasi dengan hadis ini. Sebaik-baiknya kalian adalah yang memberi makanan kepada orang lain.